Jangan sombong dengan masalah. Bro, mungkin kamu berpikir bahwa kesombongan itu hanya ketika kamu memiliki harta yang berlimpah, jabatan yang bagus, status yang baik. Tapi kita lupa, terkadang kita sombong dengan masalah. Kita merasa masalah kita yang paling berat, paling sulit, paling banyak. Padahal setiap orang memiliki masalah, dan masalahnya pasti berbeda-beda. Dan kita juga tidak tahu sebesar apa dan sebanyak apa masalah orang lain tersebut. Karena kesombongan, kita jadi lupa kalau kita suka mengeluh, protes, kecewa, sedih, buat story, dan lain sebagainya, yang tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah riya, pamer. Itulah sombong dengan masalah. Kita ceritakan semua masalah kita agar orang lain tahu kalau kita punya masalah, banyak masalah yang seakan-akan tidak ada solusinya. Padahal kita juga tidak tahu kalau masalah orang lain bisa jadi lebih berat, lebih sulit, lebih banyak dari kita. Ingatlah, Tuhan mengizinkan masalah itu ada dalam hidup kita itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan bahkan Tuhan juga yang memberikan solusinya. Hanya saja kita tidak tahu kapan solusi itu datang, cepat atau lambat. Kalau begitu, masalah itu tentunya terjadi dalam hidup kita dengan seizin Tuhan, meskipun penyebab dari masalah itu karena ulah kita sendiri. Tapi ingat, setiap keputusan yang kita ambil sehingga menjadi sebuah masalah itu terjadi karena seizin Tuhan. Dan kita tidak tahu kalau Tuhan sedang menguji kita. Setiap ujian itu tentunya ada level yang mau ditingkatkan, yang kita sendiri tidak tahu kalau kita fokus hanya pada masalahnya. Itu sebabnya setiap masalah yang hadir pada kita, coba disyukuri, belajar untuk bersyukur, karena di balik setiap masalah yang kita miliki pasti ada hikmahnya. Dahulu dikisahkan seorang raja yang suka berburu di hutan. Suatu ketika dia mengalami kecelakaan. Pada saat berburu dan jari tangannya terputus akibat kecelakaan itu. Dia pun harus kembali dengan rasa kecewa dan kesal karena tidak jadi berburu. Lalu ajudannya pun berkata, "Tuanku, sebaiknya disyukuri, karena apapun yang terjadi pasti ada hikmah di balik itu semua." Sang raja pun tidak terima ucapan ajudannya tersebut. Lalu ia pun marah, kemudian memenjarakannya. Selang beberapa waktu kemudian, sang raja pun sembuh. Lalu ia pun kembali berburu, tetapi dengan ajudan yang berbeda. Setelah sampai di tengah hutan, dia dan ajudannya pun dihadang dan ditangkap oleh suku primitif untuk dijadikan tumbal sebagai persembahan para dewa. Namun sebelum itu, mereka pun dibersihkan, dimandikan lebih dahulu. Ternyata diketahui jari tangan sang raja putus dan dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan. Akhirnya dia pun dibebaskan. Lalu sang raja pun kembali ke istana dengan terburu-buru dan kemudian membebaskan ajudannya yang telah ia penjarakan sebelumnya. Lalu dia pun berkata kepada ajudannya, "Terima kasih, apa yang kamu katakan dulu itu benar. Saya bersyukur karena jari tangan saya yang putus membuat saya terbebas dari persembahan para dewa, suku primitif itu." Kemudian ajudannya pun menjawab, "Saya juga bersyukur karena telah penjarakan saya." "Loh, kenapa?" kata sang raja. "Iya tuanku, karena kalau sewaktu itu Tuhan tidak memenjarakan saya, pasti saya yang jadi tumbal persembahan para dewa tersebut." Baik, sahabat inspirator, dari cerita ini kita tahu
Masalah apapun tentunya tidak mengenakan, tidak mengasihkan. Tapi apabila kita bersyukur, maka di balik itu pasti ada hikmahnya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak ada hikmahnya. Maka dari itu, Tuhan hanya ingin kita bersyukur, bukan mengeluh dari setiap yang tidak mengenakan. Terkadang seseorang merasa puas karena mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi ia akan mengeluh, kecewa, kalau tidak sesuai keinginannya. Itulah hidup. Kita hanya harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih.